يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, Zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan sambungkanlah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Dan kebid'ahan dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama tentunya nikmat Islam dan nikmat iman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua perisai manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah al-istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki satu perisai, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin terhalang dari azab Allah, perbanyaklah untuk beristighfar.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam sehari, dalam riwayat disebutkan 70 kali, riwayat yang lain menyebutkan 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sosok yang maksum, terbebas dari dosa. Tentunya kita sebagai hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar dan jangan lelah untuk beristighfar. Istighfar artinya adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Karena dua perisai ini pernah mereka miliki. Mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak hanya istighfar yang menghalangi mereka dari azab Allah, tetapi adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi perisai bagi mereka. Oleh sebab itu, di saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersedih, mereka berduka yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah salah satu perisai mereka dari azab Allah telah hilang. Yang tersisa hanyalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya bukan hanya kesedihan bagi para sahabat, bahkan kesedihan bagi seluruh manusia. Dan kesedihan itu kita rasakan hingga saat ini. Setelah 14 abad lebih dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat Nabi Muhammad dikisahkan tentang bagaimana wafatnya Nabi Muhammad, pasti teringat dan bersedih terhadap apa yang terjadi, walaupun tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Dan ini adalah kesepakatan seluruh ulama berkenaan dengan wafatnya Nabi. Tepat di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika didampingi oleh Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Fatimah radhiyallahu anha melihat Nabi menghadapi sakaratul maut dalam kondisi yang amat luar biasa. Beliau mengatakan, wa karba abah, sungguh berat penderitaanmu wahai ayahku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menenangkan Fatimah, mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi penderitaan yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini wahai Fatimah. Dan ketika didapati wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya abata ajaba rabban da'a, ya abata man jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila jibril nan'ah. Wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, wahai ayahku yang mana jannah firdaus, surga firdaus adalah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami beritakan tentang wafatnya. Para sahabat saat itu banyak yang belum bisa menerima berita wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Al-Khattab menjanjikan akan memenggal siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat. Hingga datanglah sosok Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium di antara kedua mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah, begitu indahnya dirimu di saat hidup dan di saat engkau telah wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas mimbar, memberikan penjelasan kepada para sahabat, membacakan firman-firman Allah berkenaan dengan dalil wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka saat ini Nabi Muhammad telah wafat. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Saat itu para sahabat baru menyadari ternyata betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini telah wafat. Maka kota Madinah menjadi gelap gulita dengan kesedihan. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mereka cintai. Bahkan kecintaannya lebih besar daripada kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun
dimakamkan di malam Rabu setelah wafatnya beliau di hari Senin, baru dimakamkan di malam Rabu di tempat wafatnya beliau, di hijrnya Aisyah, di tempat tinggal beliau di samping Masjid Nabawi. Dan yang mendapatkan kesempatan untuk menggali makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talha Zaid radhiyallahu anhu. Dan orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk memasukkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke liang lahat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada Qutham ibn al-Abbas, ada juga Al-Fadl ibn Abbas dan yang lainnya. Mereka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan untuk menurunkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah proses pemakaman selesai, Fatimah radhiyallahu anha pun bertemu dengan Anas ibn Malik. Kemudian Anas ibn Malik ditanya oleh Fatimah radhiyallahu anha, "Atabat anfusukum an tahuthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab?" Bagaimana jiwa kalian bisa merasa nyaman ketika menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu kehilangan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di Baiat di sebuah tempat yang disebut Saqifah Bani Sa'idah. Mereka kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sangat luar biasa, hari yang akan terus tercatat di dalam sejarah. Wafatnya sosok yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, makhluk terbaik, Rasul terbaik. Dan seluruh ulama sepakat sekali lagi bahwa tanggal wafatnya Nabi adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Lantas, apakah tanggal 12 Rabiul Awal juga yang bertepatan dengan hari Senin merupakan tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad betul lahir di hari Senin, tapi apakah beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menuliskan di dalam kitabnya tentang beberapa pendapat tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ada 3 pendapat yang menjelaskan tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ada yang berpendapat Nabi lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir di tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini 3 pendapat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya. Dan juga ada pendapat keempat dari seorang ahli falak dari negeri Mesir yang bernama Mahmud Basha, yang wafat di tahun 1885 Masehi. Beliau mengatakan bahwa hari Senin yang dimaksud pada momentum tersebut itu bertepatannya justru dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Sehingga jika kita simpulkan ada 4 pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, dan ada yang mengatakan tanggal 12. Maka pertanyaannya, di setiap tanggal 12 Rabiul Awal, apakah kita seharusnya bersedih ataukah kita seharusnya bahagia di setiap tanggal 12 Rabiul Awal? Apakah kita merayakan kelahiran Nabi atau melakukan perayaan haul atas wafatnya Nabi? Harus memilih satu di antara 2. Jika kita diharuskan untuk memilih satu di antara kedua, maka sepatutnya yang kita lakukan di tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah bersedih, merayakan haul, bersedih. Tapi enggak make sense juga merayakan tapi bersedih. Jadi sepatutnya kaum muslimin bersedih karena ini sudah pasti. Tapi tanggal kelahiran kan masih perkiraan. Akan tetapi ya ikhwah, apakah kita harus bersedih atau kita harus berbahagia? Tidak bisa serta-merta bagaimana kita memandangnya. Karena di setiap khutbatul hajah Nabi selalu mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan. Maka kita harus mencontoh seperti apa Nabi SAW bersikap terhadap tanggal kelahirannya, dan seperti apa para sahabat bersikap terhadap tanggal kelahiran Nabi Muhammad ataupun tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat adalah sosok yang paling mencintai Nabi, lebih mencintai Nabi dibandingkan diri kita. Kecintaan mereka itu la yatasawwar, tidak dapat kita gambarkan. Kecintaan yang amat luar biasa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi. Kebahagiaan Nabi itu di atas kebahagiaan dirinya. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Kaifa hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah? Kata Ali bin Abi Thalib, "Kana ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi 'ala dhama." Nabi lebih kami cintai daripada jiwa kami, harta kami, ayah kami, ibu kami, bahkan dari air dingin di saat kami sedang dahaga. Para sahabat sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka lihatlah bagaimana mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah di antara para sahabat, keluarga Nabi Muhammad SAW, atau para tabi'in, atau para atba'ut tabi'in, merayakan secara khusus tanggal-tanggal tersebut, entah sebagai tanggal kelahiran Nabi atau tanggal wafatnya Nabi? Ataukah mereka menunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti sunnah Nabi? Mereka mencintai Nabi, menunjukkan kecintaan mereka dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ternyata jika kita melihat sejarah yang mereka lakukan sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Nabi adalah berusaha untuk bertaasi kepada Nabi Muhammad SAW. Berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah dalam kehidupan mereka. Sampai Imam Ahmad mengatakan, jika kalian tahu seperti apa cara Nabi menggaruk, lakukan seperti cara Nabi menggaruk. Itu kepedulian mereka untuk dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Banyak di antara mereka yang enggan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, entah dalam berpenampilan, entah dalam bersikap, entah dalam beribadah. Kemudian ketika momentum tanggal-tanggal tersebut, mereka membuat perayaan dan menuduh orang-orang yang tidak ikut merayakannya sebagai orang-orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak adil. Kenapa? Bagaimana mungkin ada orang yang dia selama 1 tahun penuh, 12 bulan, 30 hari di setiap bulannya, 7 hari di setiap pekannya, 24 jam di setiap harinya, 60 menit di setiap jamnya, 60 detik di setiap menitnya. Mereka berusaha menghidupkan sunnah Nabi. Ketika mendengar sabda Nabi, "Akhfu syawari bu'aful liha," pendekkan kumis kalian, biarkan jenggot kalian, dia biarkan jenggotnya tumbuh. Yang dengannya mungkin dia dikeluarkan dari tempat pekerjaannya, yang karenanya dia sulit untuk mencari pekerjaan, yang karenanya dia mendapatkan hinaan dan cacian. Ketika dia mendengarkan sabda Nabi, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar," dia hindarkan dirinya dari isbal, berusaha menggunakan pakaian di atas mata kakinya. Kemudian tuduhan-tuduhan disematkan kepadanya, ejekan dan cacian, disebut kebanjiran, disebut tuduhan-tuduhan mengena kepadanya. Tapi dia tidak goyah dengan hal tersebut karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mendengar Nabi SAW mengatakan, "Salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Mereka bergegas ketika mendengar suara adzan menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat di masjid-masjid Allah di setiap harinya, di setiap 5 waktunya. Ketika dia mendengar Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, "Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Sesungguhnya kemuliaan seorang yang beriman adalah ketika dia menghidupkan malam dengan beribadah. Dia bangun di waktu malam, melaksanakan tahajud, melaksanakan witir, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dengar Nabi SAW bersabda berkenaan dengan keutamaan majlis ilmu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Siapa yang menempuh jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dia tinggalkan toko mereka, dia tutup pekerjaan mereka, dia tutup sementara waktu mereka dengan dunia. Kemudian hadir di taman-taman surga, hadir di majelis ilmu. Apakah mungkin orang-orang seperti ini dan istri-istri mereka yang ketika mendengar sabda Nabi SAW untuk menutup auratnya, mendengar firman Allah berkenaan dengan itu, mereka julurkan jilbabnya, mereka menghindarkan diri dari menampakkan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram baginya, mendapatkan tuduhan-tuduhan, mendapatkan ejekan-ejekan, mendapatkan hinaan-hinaan. Apakah mungkin mereka-mereka ini dikatakan tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Kemudian orang yang tidak peduli dengan seluruh sunnah Nabi tersebut, dalam momentum 1 tahun, 1 jam dalam 1 hari, dia berdiri duduk, yang di dalamnya terdapat tarian, nyanyian, kemungkaran, kemudian dikatakan sebagai orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Jika kita kembalikan kepada zaman para sahabat, mana bukti kecintaan kepada Nabi? Apakah yang pertama atau yang kedua? Maka wallahi tidak adil ketika mereka menuduh orang-orang yang dalam kelompok pertama tersebut dituduh tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya ingat ceramah Syekh Abdul Aziz bin Baz, masih ada rekamannya. Beliau menangis ketika dituduh tidak mencintai Nabi karena sebatas tidak mau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau bersedih. Demi Allah, kata beliau, jika amalan tersebut disyariatkan, mungkin kami adalah orang-orang pertama yang akan merayakan jika hal tersebut disyariatkan. Bahkan Syekh Rabi rahimahullah ketika dituduh kalian tidak mencintai Nabi karena kalian tidak merayakan kelahiran Nabi, kata Syekh Rabi rahimahullah, di majelis ilmu ini berapa kali engkau mendengar kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kami membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam acara tersebut yang kau sebut acara kecintaan kepada Nabi, berapa kali engkau dengar ucapan salawat kepada Nabi Muhammad? Mana yang lebih banyak? Kemudian Syekh mengatakan, aku dari istri pertamaku memiliki anak yang aku beri nama Muhammad. Dan ketika aku memiliki anak dari istri kedua, aku berikan juga nama Muhammad. Anakku ada 2 yang bernama Muhammad, Muhammad Al-Kabir dan Muhammad As-Saghir. Karena aku begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau memiliki anak yang bernama Muhammad? Orang tersebut mengatakan tidak. Maka apakah mungkin engkau lebih mencintai Nabi dan aku tidak cinta kepada Nabi? Jadi tuduhan-tuduhan semacam ini ya ikhwah adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berlandaskan kepada apapun. Cinta kepada Nabi itu butuh pembuktian. Dan kita semua dalam upaya mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang beriman yang tidak mencintai Nabi. Tetapi orang yang beriman harus bijak bagaimana menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah bait puisi dikatakan, ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u. Ta'asil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengklaim, menampakkan diri seakan-akan engkau mencintainya. Hadza la'amri fil qiyasi syani'u, ini adalah bentuk permisalan yang sangat menjijikan. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, jika kecintaanmu itu benar pasti engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman kana yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan ikut menuruti setiap perintah dari orang yang ia cintai. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Mengklaim diri rindu kepada Nabi butuh pembuktian. Kita dituntut untuk membuktikan betulkah kita cinta kepada Nabi, betulkah kita rindu kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW rindu kepada antum semua, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis, Nabi ketika berada di hadapan para sahabat mengatakan, wadittu anni laqaitu ikhwani, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani humul ladzina yu'minuna bi walam yarawni,
Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku yang aku rindu untuk berjumpa dengan mereka adalah mereka orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Aku rindu untuk berjumpa dengan mereka. Orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi. Orang-orang yang taat terhadap perintah Nabi padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi. Orang-orang yang menjauhi larangan Nabi padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi. Mereka ketika mendengar ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Mereka katakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Aku rindu dengan mereka, kata Nabi. Orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Pertanyaannya, rindukah kita kepada Nabi? Jangan kalah dengan batang kurma, Bapak Ibu sekalian. Nabi dulu ketika berkhutbah itu bersandar kepada batang kurma. Kemudian datang wanita dari kaum Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbaran?" Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu mimbar? Maka Nabi mengizinkan hal itu. Ketika pertama kali Nabi berkhutbah di atas mimbar, terdengar suara tangisan kasiyahis sabi, seperti anak kecil yang menangis merengek. Kemudian Nabi pun turun dari mimbar. Apa yang Nabi hampiri? Ternyata yang Nabi hampiri adalah batang kurma yang biasa dijadikan senderan oleh Nabi SAW. Atas izin Allah batang kurma tersebut menangis. Atas izin Allah. Ketika Nabi peluk batang kurma itu, batang kurma tersebut pun terdiam. Rindu dia untuk menjadi senderan bagi Nabi Muhammad SAW. Sufyan ibn Uyainah setiap mengkisahkan kisah ini selalu mengatakan al-khasyabah. Al-khasyabah, kayu batang kurma itu menangis saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Fa antum aula an tashtaquna ilaih. Kalian sebagai seorang muslim sudah sepatutnya lebih memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad daripada batang kurma. Nabi itu subhanallah cinta kepada kita. Pernah Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca ayat Al-Quran. Iqra' alayya Al-Quran, kata Nabi. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca sampai kepada surat An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan setiap rasul sebagai saksi atas umatnya dan kami jadikan engkau wahai Muhammad saksi atas umatmu. Kata Nabi Muhammad, hasbukal an, hasbukal an. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh ke wajah Rasulullah, fa idza 'ainahu tadrifan. Linangan air mata telah mengalir di wajah Rasulullah. Rasulullah menangisi kita, dosa-dosa kita. Bagaimana kelak di hari kiamat kita harus berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas umatnya. Jadi Nabi Muhammad 14 abad yang lalu menangisi dosa umat-umatnya. Yang mana umat-umatnya sendiri entah kapan pernah menangisi dosa-dosa mereka. Tapi Nabi Muhammad cinta kepada kita mungkin lebih besar dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka rugi orang yang tidak mencintai Nabi. Rugi orang yang tidak rindu kepada Nabi. Dan jangan sampai kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi menunjukkan dengan cara yang keliru dan salah. Kecintaan dan kerinduan kepada Nabi tunjukkanlah dengan menghidupkan sunnah Nabi. Dan jangan berbuat sebuah amalan yang justru merupakan amalan yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in telah mencontohkan kepada kita setelah wafatnya Nabi bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Cukuplah mereka menjadi suri tauladan bagi kita dan jangan membuat sesuatu yang baru yang tidak sedikit bahkan bercampur hal-hal yang niat baik tersebut dengan kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Semoga Allah lindungi kita semua untuk dapat terus mencintai Nabi, rindu kepada Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan kecintaan kita dengan benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan pada pertemuan pekan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini fayakhtasimuhu wa qarinuhu minasyayatin.
kemudian terjadi perdebatan di antara mereka dengan syaitan. Wa yahilul amru alaihi wa annahu huwa alladhi adghahu wa adallahu fayaqulu qarinuhu lam yakun li quwwatun an udillahu wa udghiyahu walakin kana fi dalalin ba'id. Mereka menuduhkan kepada syaitan bahwa syaitanlah yang telah menyesatkan mereka. Kemudian syaitan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyesatkan siapapun. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi mereka berada dalam kesesatan yang jauh. Ikhtarahu li nafsihi. Jadi yang memilih kesesatan tersebut adalah manusia itu sendiri. Wa atharahu 'ala al-haqq kama qala iblis li ahli an-nar, sebagaimana iblis mengatakan kepada penduduk neraka, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Mereka iblis dan syaitan tidak memiliki kekuatan atas diri kita. Ya. Iblis berkata kepada penduduk neraka, kami tidak memiliki kekuatan atas diri kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Melainkan kami ajak kalian, kami seru kalian dan kalian mengijabah seruan kami, mengiyakan seruan kami. Jadi mereka enggak punya kekuatan. Pilihan kembali ada pada kita. Mau mengikuti ajakan mereka atau tidak mengikuti ajakan mereka. Ada qarin di sana, pendamping dari golongan syaitan yang selalu menggoda kita. Dan kita diberikan pilihan, mau pilih mana? Jalan kebaikan atau jalan keburukan. Dan kalau kita menyandarkan kepada kemampuan diri, maka kita akan selalu salah dalam memilih. Maka pentingnya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini makhluk yang lemah. Kemudian disebutkan man huwal qarin. Ini versi yang lain ketika menafsirkan kata qarin. Jadi dalam pembahasan awal, qarin ini adalah syaitan yang dituduh telah menyesatkan manusia. Kemudian syaitan mengatakan bahwa mereka tidak punya kekuatan, melainkan memang manusia sendiri yang berada dalam penyimpangan yang jauh. Akan tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa qarin yang dimaksud itu bukanlah qarin dari golongan syaitan, tetapi sebagaimana pembahasan kata qarin dalam ayat sebelumnya yang menuju kepada malaikat. Di sini disebutkan wa qala ta'ifah, dan sebagian yang lain mengatakan bal qarinuhu hahuna huwal malak. Qarin yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah malaikat. Fayaddai alaihi annahu zada fima katabahu alaihi wa tagha wa annahu lam yaf'al dhalika kullah wa annahu a'jalahu bil kitabati 'anit taubati wa lam yumhilhu hatta yatub. Jadi mereka menuduh malaikat yang berada mendampingi mereka itu menambahkan atas hal-hal yang tidak mereka perbuat dan tidak memberikan tenggang waktu kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan waktu untuk mereka bertobat ketika terjerumus dalam kesalahan dan langsung mencatat semuanya. Maka malaikat mengatakan, "Ma zidtu fil kitabati ala ma amil." Aku tidak menambah-nambahkan apapun atas apa yang aku catat. Wala a'jaltuhu 'anit taubah. Dan aku tidak menyegerakan untuk tidak memberikan pintu taubat bagi orang tersebut. Maka disinilah terjadi perdebatan di antara manusia dan malaikat dalam surat Qaf ayat ke-27. Coba dibaca lagi surat Qaf ayat 26 dan 27 dengan artinya, tafadhalu. Dan 28 boleh. 26, 27, 28. yang sangat enggan melakukan kebijakan melampaui batas dan bersikap ragu yang memperserukan Allah dengan ilah lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Qala qarinuhu rabbana ma aghwaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Syaitan yang menyertai berkata pula, ya Tuhan kami,
menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Diulangi ayat tersebut. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu, berkata qarinnya, rabbana ma atghaytuhu. Artikan? Ya Rabb kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu, aku tidak menyesatkannya, walakin kana fi dhalalin ba'id, tetapi dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, kata qarin ini ahli tafsir berbeda pandangan. Ada yang mengatakan qarin yang dimaksud adalah syaitan. Ada perdebatan di antara manusia dan syaitan di hari kiamat kelak bahwa ini setan yang telah menjerumuskan saya. Kalau bukan karena setan yang menjerumuskan, saya enggak akan berbuat seperti ini. Maka setan ini membela diri. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu, aku tidak menyesatkannya, kata syaitan. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat 22 apa? Wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak, dia ikut. Dia saja yang berada dalam kesesatan, kata syaitan. Versi kedua mengatakan perdebatan ini terjadi bukan antara syaitan dengan manusia, tapi antara malaikat pencatat amalan dengan manusia. Jadi qarin yang dimaksud dalam tafsir yang kedua ini adalah malaikat. Qala qarinuhu ma atghaytuhu. Jadi manusia ini komplain. Ini catatan amalan saya enggak seburuk ini, enggak sebanyak ini. Ini saya enggak dikasih kesempatan untuk bertobat, kok langsung main dicatat saja. Maka malaikat membela diri, kata malaikat tidak. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu. Tidak, aku tidak melampaui batas kepada dia, tidak menzalimi dia. Amalannya dicatat sesuai, plek ketiplek dengan yang dia amalkan. Dan tidak bersegera juga. Artinya ya kalau memang dia bertobat ya dicatat. Tuduhan ini tuduhan yang tidak mendasar. Ya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, dia saja yang berada dalam penyimpangan yang jauh. Jadi perdebatan ini ada, tapi beda tafsir. Apakah perdebatan antara syaitan yang mengganggu dengan manusia, ataukah malaikat yang mencatat amalan dengan manusia? Jadi satu dari dua tafsir ini sebuah kenyataan pahit yang akan dilakukan manusia di hari kiamat kelak apa? Menuduh orang lain menzaliminya, baik syaitan ataupun malaikat, padahal kezaliman itu berasal dari dirinya. Menuduh syaitan memaksa dia bermaksiat, menuduh malaikat menzalimi dia dalam catatan amalan, padahal semua berada dalam ikhtiar dia, pilihan dia ketika dia bermaksiat. Malaikat tidak melebihkan amalan dan syaitan pun tidak punya kekuatan untuk memaksa dia berbuat kemaksiatan. Fayaqulu Rabbu ta'ala la takhtasimu ladayya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhtasimu ladayya. Allah melarang mereka untuk berdebat. Baik perdebatan itu antara manusia dengan syaitan ataupun perdebatan manusia dengan malaikat. Apa dalam ayat ke-28-nya disebutkan? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Allah punya apa? Janji. Allah sudah punya janji. Janji Allah itu tidak mungkin Allah tidak tepati. Pasti Allah akan tepati. Kemudian di sini disebutkan wa qad akhbara subhanahu an ikhtisamil kuffar wasyayatin baina yadayhi fi surati Saffat wal A'raf, wa akhbara an ikhtisamin nas baina yadayhi fi surati Az-Zumar, wa akhbara an ikhtisami ahli an-nar fiha fi surati Asy-Syu'ara wa surati Shad. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang perdebatan antara orang kafir dengan syaitan di surat As-Saffat dan surat Al-A'raf. Dan Allah telah mengabarkan tentang perdebatan antara sesama manusia di dalam surat Az-Zumar. Dan Allah pun telah menjelaskan tentang perdebatan sesama penduduk neraka di dalam surat Asy-Syu'ara dan juga dalam surat Shad. Jadi manusia nih ketika salah sampai kiamat sama nyalahin orang lain. Di dunia juga gitu kan? Sama. Sifatnya ke bawah sampai ke hari kiamat. Di dunia kalau dia gagal nih gara-gara orang, padahal orang enggak salah apa-apa.
Dari dulu nenek moyang kita, anaknya Adam alaihi salam, yang sebagian ahli tafsir dan Ibnu Katsir memberikan nama Qabil dan Habil. Qabil ketika persembahannya tidak diterima oleh Allah, yang disalahin siapa? Habil, gara-gara ente. Padahal salah dia apa? Yang mempersembahkannya Qabil, yang tidak diterima, yang tidak menerimanya Allah. Kenapa disalahkan orang lain? Dan sering kita seperti itu. Ketika gagal disalahkan orang lain. Ketika ini ternyata ini terbawa sampai hari kiamat. Akan ada perdebatan-perdebatan antara manusia. Dan Allah melarang perdebatan tersebut kelak. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kemudian tabdilul qaul indallah. Thumma akhbara subhanahu annahu la yubaddalul qaulu ladayhi. Faqila al-muradu bidzalika qauluhu la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dilanjutkan ayatnya 28 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. qala la takhtasimu ladayya. Jangan berdebat kalian di hadapanku. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku telah memberikan apa? Peringatan, janji kepada kalian yang tidak akan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak tepati janji tersebut. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah, termasuk Ibnu Qayyim, adalah firman Allah dalam surat Hud ayat 119, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan dari manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'duhu li ahli iman bil jannah, dan janji Allah bagi orang yang beriman dengan surga. Wa anna hadza la yubaddalu wa la yukhlaf, dan ini tidak akan terganti, tidak akan berubah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yuridu, yang dimaksud dengan qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, jangan berdebat di hadapanku, aku telah memberikan kepada kalian peringatan yang keras, janji, ancaman. Ma li wa'di khulfun li ahli ta'ati wa la ahli maksiyati. Tidak ada janji yang akan aku tinggalkan, atau tidak ada janji yang tidak akan aku tepati, baik untuk orang yang taat kepadaku ataupun untuk orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Janji itu akan aku berikan. Janji surga untuk yang taat, janji neraka bagi mereka yang bermaksiat. Qala Mujahid, qad qadaitu ma ana qadin. Aku telah menetapkan apa yang telah aku tetapkan, enggak akan dirubah. Wa hadza ashahul qaulin fil ayah. Dan ini adalah dua pendapat yang paling sahih dari ayat tersebut. Wa fiha qaulun akhar. Ada juga pendapat yang ketiga mengatakan, annal ma'na ma yughayyirul qawlu indi bil kadhbi wat talbis, kama yughayyiru indal muluki wal hukam, fayakunu al muradu bil qawli qawlal mukhtasimin wa huwa ikhtiyarul Farra wa Ibnu Qutaibah. Pendapat terakhir mengatakan tidak akan dirubah al-qawlu indi, ucapan yang ada di sisiku, dengan dusta ataupun tipu daya, sebagaimana ucapan-ucapan yang berubah di sisi para penguasa dan hakim. Jadi kalau kita sebagai manusia ada catatan amalan, itu enggak mungkin malaikat bisa merubah. Tidak mungkin malaikat bisa menambahkan. Malaikat bisa mengurangi catatan amalan tersebut. Sebagaimana kalau ada orang-orang di sisi penguasa atau di sisi hakim, dia bisa saja tuh merubah laporan, merubah persaksian, itu bisa berubah. Tapi apa yang dihadapkan kepada Allah itu enggak akan ada mungkin catatan-catatan amalan tersebut ada perubahan sedikit pun tidak ada. Enggak ada. Tidak mungkin ada dusta, tidak mungkin ada tipu daya di dalam. Janji Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul muradu bil qawli qala al mukhtasimin wa huwa ikhtiyarul Farra Ibnu Qutaibah. Qala al Farra ma'na may yukadzdzabu 'indi li 'ilmi bil ghaib. Karena aku mengetahui ghaib, tidak mungkin ada yang dapat mendustakan hal tersebut. Karena Allah mengetahui perkara ghaib. Enggak ada. Tidak ada celah untuk hal itu terjadi.
Dan ini adalah penekanan kepada manusia, Pak. Makanya dalam ayat itu dilanjutkan apa tadi? Dalam ayat 29-nya, qala la tahtasimu ladayya qad qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Enggak akan dirubah dan aku tidak berbuat kezaliman terhadap hamba-Ku. Jadi jika muncul kekhawatiran pada manusia, ini jangan-jangan catatan perbuatan buruk saya ini ditambahkan, nanti gimana? Saya akan menanggung dosa yang tidak saya lakukan. Saya akan menerima azab yang tidak saya perbuat. Enggak usah khawatir. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Enggak akan dirubah. Saya tahu perkara gaib, kata Allah. Tidak akan ada kedustaan, tidak akan ada laporan palsu, itu enggak akan ada. Sebagaimana laporan palsu yang ada pada para penguasa. Ini tafsir yang ketiga. Ini tafsir yang ketiga. Wa qala Ibnu Qutaibah ay ma yuharraful qawlu 'indi wa la yazulu fihi wa la yanqus minhu qala li'annahu qala al-qawlu 'indi wa lam yaqul qawli. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Jadi kata beliau, kata Ibnu Qutaibah mengatakan enggak akan ada perubahan. Tidak akan ada penambahan, tidak akan ada pengurangan. Ucapan yang ada di sisi Allah enggak akan ada perubahan. Jangan khawatir. Jadi kekhawatiran manusia itu enggak usah ada. Allah menjamin hal tersebut. Wa hadza kama yuqal la yukdzabu 'indi fa 'ala al-qawl al-awwal yakunu qalu wa ma ana bidhallamin lil 'abid min tamami qawli ma yubaddalu al-qawlu ladayya fil ma'na ay ma qultuhu wa wa'adtu bihi la budda min fi'lihi wa ma hadza fa huwa 'adlun la dhulma fihi wa la jur. Jadi kalau ditafsirkan menurut tafsiran yang pertama tadi, ma yubaddalul qawlu ladayya, bahwa tafsirannya adalah tidak akan berubah apa yang aku janjikan, apa yang telah aku tetapkan. Yang taat akan dapat surga, yang maksiat akan dapat neraka. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Ini penekanan bahwa tenang saja, tidak akan ada perubahan, akan ada keadilan, tidak akan ada kezaliman. Yang taat akan mendapatkan nikmat, yang bermaksiat akan mendapatkan dosa dan siksaan. Ini jika kembalinya kepada tafsir yang pertama. Wa 'ala tsani yakunu qad wasafa nafsahu bi amrayn. Tapi jika penafsirannya penafsiran yang kedua, maka telah Allah mensifati dirinya dengan dua hal. Yang pertama, anna kamala ilmihi wa ittila'ihi yamna'u min tabdilil qaul baina yadayhi wa tarwijil batil alaihi. Kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah atas segala sesuatu itu menghalangi adanya perubahan perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalan, laporan amalan itu enggak akan ada perubahan. Karena Allah Maha sempurna dengan keilmuannya, mengetahui segala perkara gaib. Dan yang kedua adalah anna kamala adlihi wa ghinahu yamna'u min dhulmihi li 'abidi. Karena kesempurnaan keadilannya dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari perbuatan kezaliman terhadap hamba-Nya. Jadi ini kalau kita lihat dua tafsiran ini secara penuh, penafsiran pertama dan penafsiran kedua. Kalau penafsiran pertama itu ma yubaddalul qawlu ladayya, itu maknanya adalah tidak akan ada perubahan terhadap apa yang aku tetapkan, bahwa yang taat dapat surga, yang maksiat dapat neraka, dan aku tidak akan berbuat kezaliman. Semua akan dapatkan haknya, akan berlaku adil. Kalau pendapat yang kedua mengatakan enggak akan ada perubahan catatan amal. Jangan khawatir, kau ragu nih, enggak akan ada. Aku memang menugaskan malaikat untuk mencatat amalan, tenang. Tidak akan ada laporan palsu, tidak akan ada penambahan, tidak akan ada pengurangan. Dan aku tidak menzalimi siapapun. Tenang manusia dalam beramal. Begitupun kalau penafsiran yang pertama, manusia jadi semangat terus. Benar janji Allah tidak akan mungkin bukan, ya. Dan kita sering tuh setelah azan, apa yang kita ucapkan dalam doa? Kalau setelah azan doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Kan sampai situ. Tapi ada tambahan lafaz yang lemah, innaka la tukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak menyelisihi janji. Allah tidak menyelisihi janji, tapi lafaz ini lemah, ya. Allah tidak menyelisihi janji. Dan itu kenyataan, Allah tidak menyelisihi janji. Jangan khawatir. Apa yang telah Allah janjikan akan didapatkan. Halu jahannam, thumma akhbara an si'ati jahannam wa annaha kullama ulqiya fiha faujun taqulu hal min mazid. Neraka ini luas luar biasa. Sampai si neraka ini ketika dimasukkan mengatakan apa? Hal min mazid, ada lagi atau tidak.
Wa akhta man qala inna dzalika lin-nafi ay laisa min mazid. Dan keliru bagi yang mengatakan maksudnya adalah untuk meniadakan, artinya tidak ada tambahan lagi. Wal haditsus sahih yaruddu 'ala at-ta'wil, dan hadis yang sahih menolak takwil tersebut. Jadi yang dimaksud ini adalah neraka ini luas. Mau diisi sebanyak-banyaknya pun hal mim mazid. Dan kita telah bahas bahwa postur penduduk neraka itu Allah lipat gandakan. Beda dengan penduduk surga. Penduduk neraka itu posturnya lebih besar daripada penduduk surga. Penduduk surga itu kan posturnya seperti Nabi Adam. Seperti Nabi Adam. Sittuna dzira'an fis sama. 60 hasta. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Estimasinya kisaran 30 meter. 30 meter. Kita berapa meter? Ya. 2 meter aja udah tinggi ya. Jadi Masya Allah lihat ya, Allah menjadikan sebab ketika manusia sedikit posturnya tinggi, ketika manusia semakin banyak posturnya memendek. Posturnya memendek. Kebayang nggak kalau kita tingginya 30 meter semua? Mahal bangun rumah. Tinggi, harus tinggi kan? Tapi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ nadira'an fis sama. Kayak di kota Jeddah di Saudi Arabia, kan ada orang, saya lihat ada orang nge-vlog, dia bilang ini kuburan Hawa, istri Nabi Adam. Terus kuburannya ini panjang sekali. Padahal itu bukan kuburannya panjang, itu kuburannya ada 20 kuburan. Jadi kuburan di sana kan per blok, satu blok itu 20. 10 kayak blok perumahan. 10 itu jalan gitu. Dia bilang ini kuburan Hawa, panjang amat kuburan Hawa. Itu padahal ada 20 kuburan. 20 kuburan. Ya. Tadi ya itulah subhanallah ya. Dan penduduk neraka posturnya besar. Bahkan kalau ada tempat duduk itu disebutkan jaraknya antara Madinah dan Mekah. Kalau ada tempat duduk ya. Tempat duduknya. Giginya seperti Gunung Uhud. Giginya penduduk neraka. Dan posturnya berarti dilipat gandakan. Itu ngeri sekali ya. Dan juga penuh. Jumlahnya banyak. Kan di setiap 1999. Jumlahnya banyak, posturnya besar. Tapi masih mengatakan hal mim mazid. Ada lagi atau tidak. Itu mengerikannya. Masih ada waktu apa? Sudah habis. Ada pertanyaan kertas, lewat kertas mungkin? Silahkan kalau ada pertanyaan. Langsung? Boleh, sebentar. Ini dulu ya. Ini terkait dengan yang sekarang sedang banyak diperingati oleh sebagian kaum muslimin. Peringatan Maulid. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kelahiran Nabi itu tidak bisa dipastikan sebagaimana tadi disebutkan, baik tanggal 8, 9, 10, karena pada saat itu tidak ditetapkan bulannya, tetapi disebutkan tahunnya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu di bulan di tahun gajah. Jadi tanggal Amul Fil. Baik, sebagaimana tadi ya, ketika mereka sepakat di bulan Rabiul Awal, ternyata masih ada aqwal, perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi. Dan ini kayaknya pernah kita bahas satu hal, bahwa bangsa Arab secara keseluruhan, jangankan di zaman itu 14 abad yang lalu, di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, di zaman sekarang saja mereka tidak terlalu mempedulikan tanggal kelahiran, bulan kelahiran tuh nggak terlalu peduli. Masih saya ingat waktu kuliah hampir semua teman saya lahirnya 1 Januari di KTP. Itu hampir semua tuh 1 Januari. Antum kalau ke Yaman tanggal lahir tuh hampir semua 1 Januari. Lihat KTP-nya mayoritas 1 Januari. Karena mereka nggak terlalu peduli tanggal kelahiran. Makanya coba baca buku para ulama saja, jarang ditulis tanggal kelahiran biografinya itu. Pasti tanggal wafat. Tanggal wafat.
Tahun wafat, bahkan ada yang tahun kelahirannya pun itu tidak disebutkan. Disebutkannya tahun wafatnya. Tahun wafatnya. Karena mereka memang tidak terlalu fokus kepada hal tersebut. Jangankan tadi saya bilang sebelum lahirnya Nabi, zaman sekarang pun. Itulah kenapa ada khilaf tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tahu ini adalah sosok Nabi, mereka ingat-ingat kembali mungkin kapan tanggal lahirnya. Sehingga ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan udah tahun gajah saja, Amul Fil ketika tahun gajah. Ada yang secara spesifik mengatakan Rabiul Awal, tapi tanggalnya ternyata berbeda pandangan. Beda dengan tanggal wafat. Tanggal wafat ketika orang itu memiliki makanah, kedudukan, hampir semua tahu. Makanya para ulama juga tanggal wafatnya semua rata-rata tercatat dari dahulu. Itu perkaranya. Jadi, dan juga ini menandakan kepada kita bahwasannya berarti mereka tidak ada yang merayakan hari kelahiran. Karena logikanya nih, kalau dirayakan dari semenjak zaman Nabi harusnya nggak ada khilaf dong. Betul? Harusnya sepakat semua. Tanggal penting nih, tanggal kelahiran. Pasti semua akan sepakat pada satu pendapat. Jika memang dirayakan. Berarti kan zaman dulu ada ulama yang ngerayain tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 9. Kalau memang ada perayaan, ternyata tidak ada yang merayakan. Tidak ada yang merayakan. Jadi merayakan ini subhanallah ya. Kadang banyak unsur tasyabbuh. Tasyabbuh kepada orang-orang di luar Islam, merayakan hari kelahiran. Dan ini terus cuman berganti saja. Selamat ulang tahun diganti barakallahu fi umrik. Terus menganggap bahwa hukumnya bakal berubah gitu. Nah, hukumnya hukum merayakan ulang tahun. Tasyabbuh di sana. Walaupun ada orang mengatakan saya kan bersyukur. Bersyukur enggak masalah. Cuman Anda merayakan ini tasyabbuh. Bertasyabbuh kepada orang-orang di luar Islam. Karena orang Islam tidak dikenal adat istiadat merayakan hari kelahiran itu enggak dikenal dalam Islam. Berarti ketika seseorang melakukannya, ini adalah unsur tasyabbuh, mengikuti orang-orang di luar Islam. Tasyabbuh terhadap adat orang-orang di luar Islam. Makanya ketika mereka merayakan 1 Januari sebagai tahun baru, Islam buat juga, orang-orang Islam buat juga tahun baru Islam, ikut dirayakan juga. Sejak kapan ada perayaan 1 Muharram? Pernah ada perayaan di zaman Nabi? Zaman para sahabat? Adakah ibadah khusus di 1 Muharram di zaman sahabat, di zaman Nabi? Enggak ada. Bulan Muharram bulan suci, iya, tapi perayaan khusus tanggal 1 enggak ada. Dibuatlah ingin meniru orang-orang, oh Anda punya, saya juga punya. Anda punya kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember, klaimnya mereka, saya juga punya hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi saling apa? Ini unsur tasyabbuh. Niatnya, saya enggak bilang niatnya buruk. Mayoritas kaum muslimin melakukan hal tersebut, mayoritas niatnya baik. Niatnya ingin menunjukkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi saya ngisi khutbah nikah, kemudian ternyata keluarganya nih pengantin laki-laki, pengantin perempuan ini dari keluarga orang sebutnya Ba'alwi ya. Jadi ini Habib ini, keluarganya Habib ini gitu, pengantinnya. Saya khutbah nikah. Maka selesai khutbah nikah, MC-nya datang ke saya. Habib katanya, saya mau ngundang antum katanya. Ngundang apa? Ngundang buat ini acara maulid. Boleh minta nomor? Oh kata anak kasih nomor anak kan. Anak kasih nomor anak. Kemudian ya jadi teman di HWH kan. Dia lihat status-status anak gitu. Terus anak bilang, jadi gak Pak ngundang? Nanti ya katanya, nanti saya kabarkan katanya. Nggak jadi ngundangnya ya. Nggak jadi, padahal belum nolak tuh. Anak tidak menolak, anak cuman ngasih nomor WhatsApp. Dia lihat status-status, nggak jadi ngundangnya. Anak tanya, jadi kan ngundangnya? Nggak jadi. Ya, jadi ya Wallahu alam kenapa jadi nggak jadi ngundang ya. Padahal anak belum menolak ya, belum menolak. Cuman ini ya mereka akhirnya tahu juga ketika mungkin lihat status atau apa ini tidak merayakan secara khusus. Jadi tidak merayakan itu bukan berarti tidak mencintai. Makanya kita selalu bilang banyak di antara kaum muslimin itu yang menjudge dengan suatu
patokannya perbuatan. Jadi misalkan tidak ikut berdemonstrasi berarti ridho terhadap kezaliman, tidak ikut merayakan berarti tidak mencintai Nabi, itu kan yang berseliweran di media sosial. Padahal nggak seperti itu. Jadi tidak ikut berdemonstrasi bukan berarti ridho terhadap kezaliman. Tidak ikut merayakan hari kelahiran bukan berarti tidak mencintai Nabi. Tapi upaya kita untuk tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan Nabi saat menghadapi kezaliman, apa yang diperintahkan Nabi saat mengklaim mencintai Nabi itu harus seperti apa. Nah itu, mungkin karena kita tidak berusaha mengedepankan perasaan, tapi lebih tunduk kepada dalil, membuat tuduhan-tuduhan itu sering bermunculan. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Ketika berjamaah, kita sebagai makmum suatu ketika sebelah kita, mencium aroma tubuhnya yang tidak sedap, maupun dari mulutnya. Apalagi kalau pas sholat subuh ya. Apakah kita boleh membatalkan sholat dan pindah shaf sholat? Kadang saya membatalkan dan melihat mudaratnya jika saya pindah shaf nanti akan kosong. Lanjutkan saja, lanjutkan dan insyaallah bisa lebih bersabar. Cuman ini juga peringatan. Ketika kita mau masuk masjid, perhatikan aroma tubuh kita. Jadi jangan sampai, kan Rasulullah melarang jika kita makan basol, thaum, ya bawang, itu aromanya nggak sedap. Masuk ke masjid, itu kalau masih ada aromanya dilarang untuk masuk ke masjid, karena akan dapat mengganggu kaum muslimin, bahkan mengganggu para malaikat. Jadi usahakan masuk ke masjid itu dengan aroma terbaik, ya. Jadi jangan beres kerja keras, kerja kasar, kemudian langsung ke masjid keringetan masih nempel aroma, enggak. Usahakan untuk, kalau antum kerjanya kerja berat, usahakan punya pakaian untuk sholat bawa. Jadi kerja, misalkan kita jadi ojol gitu, keliling tiap hari aroma kan matahari. Usahakan di jok motor tuh bawa pakaian untuk sholat gitu. Kita mampir ke masjid tinggal pakai ya, gamis atau apa, sehingga nyaman gitu masuk ke masjid. Orang di samping kanan kiri kita juga tidak terganggu. Jika aroma makanan yang halal saja bisa mengganggu, apalagi yang dilarang. Banyak bapak-bapak yang masih merokok, itu masuk ke masjid dengan aroma rokok yang sangat menyengat. Ya, jika yang halal saja makanan nggak boleh, apalagi aroma rokok. Itu peringatan penting, ya, menjaga kebersihan. Bagaimana berkenaan dengan alat-alat musik yang dimiliki? Apakah harus dimusnahkan atau dijual atau dihibahkan? Khawatir kalau dihibahkan akan menjadi dosa jariah. Sebagai contoh seruling, pianika, dan semacamnya. Jadi usahakan kalau masih bisa dimanfaatkan, bagian-bagian dari alat tersebut manfaatkan. Misalkan punya gitar ya, si badan gitarnya bisa dijadiin talenan misalkan. Ya, si senarnya diputus, badan gitarnya bisa jadi talenan, manfaatkan. Ya, selama masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Ya, atau misalkan si tali senarnya ini bisa dibuat jadi hiasan, itu manfaatkan. Kalau masih bisa dimanfaatkan alat musik tersebut, manfaatkan. Ya, untuk hal yang lain. Misalkan ada seruling panjang. Wah, ini ada sapu patah, kita tali ikat, kita jadikan alat buat nyapu, nggak masalah. Jadi jika masih bisa dimanfaatkan peralatan tersebut, jangan main asal dibuang, manfaatkan. Nah, jangan sampai kita hadiahkan atau dijual, karena itu nanti dapat menjadi dosa jariah kita, ya, menghadiahkan sesuatu. Sama seperti ibu-ibu misalkan punya pakaian yang minim. Kemudian nih gimana nih dihadiahkan? Kita lihat kalau misalkan kita hadiahkan kepada orang yang sudah berhijab, yang dia pakai misalkan khusus di hadapan suaminya, nggak masalah. Tapi kalau diberikan kepada dia yang belum berjilbab, belum berhijab, yang akhirnya dia pakai di luar rumah, jangan. Lebih baik manfaatkan si baju tersebut. Misalkan dijadikan digunting, jadikan pel, jadikan apa yang kira-kira dapat bermanfaat, ya. Atau misalkan pakaiannya dipendekkan, dipakaikan atau dirapihkan jadi pakaian, jadi gaun untuk anak kita yang masih kecil, tapi tertutup gitu ya, tidak terlalu terbuka. Kan karena di orang dewasa misalkan besar, di anak kecil kan jadi kecil, ya, dijahit, manfaatkan. Jadi selagi hal-hal yang masa lalu itu dapat kita manfaatkan,
Jangan main asal dibuang. Kecuali kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya sebaiknya untuk dimusnahkan. Tapi rata-rata masih bisa sebetulnya kalau kita ulik, bisa dimanfaatkan, itu sesuatu yang sangat baik. Misalkan punya box piano gitu ya, si ininya, oh ini masih bisa nih dudukannya dijadikan nanti jadi meja, ininya kita buatkan jadi itu. Selama masih bisa, ahsannya seperti itu. Kecuali kalau sudah tidak bisa atau khawatir kelak akan masih bisa dimanfaatkan lagi untuk alat-alat tersebut, ya bisa dimusnahkan. Tapi secara mayoritas hampir semua alat tuh bisa dialihfungsikan sebetulnya. Bisa dialihfungsikan. Antum ketika meninggalkan musik karena apa? Karena mendengar sabda Nabi, hadis Nabi. Kemudian dituduh tidak mencintai Nabi karena setahun sekali nggak merayakan. Aneh wallah. Ingat ya, tadi Anda sampaikan Syekh bin Bas sampai nangis dituduh tidak mencintai Nabi. Tidak mencintai Nabi. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah untuk pekan depan kita agak awal ya, kajiannya 6:30 kita mulai. Jadi pekan depan insyaallah 6:30 temanya adalah tentang sifat ahlul jannah, sifat-sifat penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.